kita mulai lagi ya Bapak dan Ibu. Selamat pagi Pak Jafar dan selamat pagi buat Bu Santi. Selamat pagi Bu. Nah, apa kabar nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik. Baik ya. Sehat. Iya, syukurlah kalau begitu. Ini hari kedua kita untuk latihan percakapan coaching ya Pak Jafar dan Bu Santi ya. Benar. Nah, di lokasi yang berbeda, suasana yang berbeda, tapi yang pasti hatinya tetap sama, tetap semangat untuk belajar ya. Amin. Oke. Sukses. Iya. Jadi kita kan rencananya mau buat percakapan coaching nih, ya Pak Jafar dan Bu Santi ya. Nah, kali ini saya berperan sebagai observer, Pak Jafar sebagai coach dan Bu Santi sebagai coacher. Nah, sebelum kita masuk ke percakapan nih, saya ada menyampaikan nanti rubrik penilaian dan ada beberapa pertanyaan kepada coach ya Pak Jafar ya. Oke. Nah, jadi rubrik penilaian pada percakapan coaching kita kali ini ada 3. Yang pertama, mendengarkan aktif. Yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga adalah memberdayakan coach. Jadi harapannya nanti dari percakapan ini saya sebagai observer akan menilai coach tentang ketiga yang tadi kriteria tadi ya Pak Jafar ya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan bertanya kepada coach dulu ya Bu Santi ya. Oke, Pak Jafar, kompetensi apa kira-kira yang ingin Bapak kembangkan pada percakapan coaching kali ini? Pada percakapan coach ini kita tahu bahwa kompetensi coach itu kan ada 3. Yang pertama mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan yang berbobot, kemudian kehadiran penuh. Oke, baik. Saya mau tanya lagi nih Pak Jafar. Dari ketiga kompetensi yang ada, Bapak mau saya fokusnya yang Bapak kembangkan yang mana? Kompetensi coach yang mau dikembangkan pada coaching kali ini itu tentang mendengarkan aktif. Oke, mendengarkan aktif ya Pak ya. Iya. Jadi nanti saya akan mencatat bahwa Bapak ingin saya observasi fokusnya ke mendengarkan aktif ya Pak. Iya. Nah, saya mau tanya lagi nih Pak, kira-kira apa ya indikator ketercapaian ketika percakapan coachingnya untuk mencapai kompetensi mendengarkan aktif tadi? Indikatornya yang pertama coach merasa nyaman menyampaikan permasalahannya. Oke. Kemudian yang kedua coach mampu mencari solusi untuk memecahkan masalahnya sendiri. Oke, baik. Jadi ada 2 indikator ya Pak ya. Ya. Saya catat ini Pak. Jadi coach merasa nyaman ketika menyampaikan permasalahannya, Ya, dan yang kedua coach bisa menemukan pertanyaannya permasalahan. iya, permasalahannya sendiri ya. Ya, solusi baik. dari permasalahan. Oke, baik. Nanti saya izin juga untuk mengobservasi percakapan antara Bu Santi dan Pak Jafar. Nanti ada poin-poin penting yang akan saya catat. Nanti diumpat balik kalau sekiranya diizinkan, saya akan menyampaikan kepada Pak Jafar dan Bu Santi. Oke, baik. Sekarang saya persilakan kepada Pak Jafar dan Bu Santi untuk melakukan percakapan coaching. Terima kasih Bu Tri. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Jafar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Santi? Alhamdulillah baik nih Pak Jafar. Tapi sekarang saya juga lagi ada masalah nih Pak Jafar. Kira-kira apa permasalahan yang bisa kita cari solusinya hari ini Bu? Begini Pak Jafar. Kita kan kemarin ini menghadapi masa pandemi ya Pak Jafar. Jadi 2 tahun ya. benar. Jadi selama pandemi kita kan belajarnya daring. Nah sekarang kita sudah belajar tatap muka. Yang saya hadapi sekarang itu adalah karena saya ini ngajar di kelas 1 SD ya Pak Jafar. Titik fokus kita tentu mengharapkan anak itu untuk aktif, anak itu bahagia, gembira dalam pembelajarannya. Nah saya temukan di kelas saya itu anak saya itu banyaknya yang melamun, tidak fokus terhadap pembelajaran saya Pak. Oh begitu ya Bu. Jadi Bu Santi mau membicarakan bahwa pasca pandemi murid-murid sulit untuk fokus mengikuti pembelajaran di kelas. Begitu ya Bu? Iya Bapak.
mereka tidak fokus mengikuti pembelajaran saya. Oke Bu, jadi kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari akhir pembicaraan kita ini? Saya berharap melalui pembicaraan kita pada hari ini saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas saya, Bapak. Jadi solusi dari permasalahan anak-anak kita tadi di kelas kan? Oke Bu, jadi saya ingin menurut Ibu Santi, usaha apa saja yang telah Ibu lakukan selama ini? Memang sih Pak, saya menyadari ketika pelaksanaan pembelajaran daring, anak-anak artinya banyak memegang gadget ya Bapak, pembelajaran dengan begitu berwarna begitu. Sedangkan ketika mereka menghadapi pembelajaran di kelas itu kan saya sendiri sih merasa masih sayanya monoton gitu. Kurangnya saya media pembelajaran yang membuat mereka tertarik mengikuti pembelajaran saya. Nah, mungkin di situ mereka ada yang melamun dengan alamnya sendiri sehingga mereka tidak fokus mengikuti pembelajaran saya, Pak. Iya Bu, begitu ya. Misalnya nih Bu, seandainya ada penskoran dengan skala 1 sampai 10, usaha apa yang Ibu lakukan pada skor berapa kira-kira? Kalau melihat dari apa yang saya alami ini mungkin masih di skor 5 itu Pak. Skor 5 ya Bu? Bagaimana skor 5 itu kira-kira? Saya menyatakan itu skor 5 karena memang saya mendapati anak saya itu hasil pembelajarannya itu tidak memuaskan. Nah, indikatornya bagi saya salah satunya mereka karena tidak fokus. Kemudian mereka itu tidak bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, yang selanjutnya lagi ini kan anak kelas 1 ya Pak. Yeah. Saya dibuat soal, malahan bukan jawaban yang dibuat Pak, yang disalin malah soal lagi gitu. Artinya kan itu mereka tidak fokus terhadap arahan saya seperti itu. Sehingga hasil yang didapati itu memang saya dapati ya di angka 5 baru sistem yang saya lakukan itu Pak. Ya, jadi sekarang ini Ibu mau meningkatkan kira-kira jadi berapa? Tentu setiap kita berharap anak-anak kita itu sempurna dalam penerimaan pembelajaran dari kita ya Pak. Tapi namun itu ada proses. Nah sekarang ini saya mengharapkan di angka 8 lah Pak, di atas dari KKM kita gitu Pak. Skor 8 ya Bu? Benar Pak. Kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk mendapatkan skor 8 itu? Jadi setelah saya pikir-pikir nih Pak, barangkali anak saya ini tidak fokus, tidak bisa menyelesaikan tugas tepat waktu, mungkin karena arahan saya yang kurang pas. Nah, saya berpikir sekarang ini saya harus mengembangkan membuat pembelajaran saya itu lebih kreatif gitu Pak. Mungkin kemarin saya kurang media-media pembelajarannya. Kemarin saya belum menggunakan video pembelajaran. Nah, sekarang saya akan mencoba menerapkan pembelajaran menggunakan IT gitu Pak, dengan memutarkan video pembelajaran. Kemudian saya juga terpikir nih Pak, kalau anak-anak ini mungkin kan bosan kan Pak, kemarin udah lama terkurung di rumah. Nah, saya kepikiran bagaimana kalau membawa mereka ke alam terbuka, belajar di alam terbuka, seperti itu Pak. Oh, bagus sekali itu Bu. Jadi ada untuk meningkatkan konsentrasi anak, kemudian keaktifan anak. Ada banyak hal yang ingin Ibu lakukan. Kira-kira apa lagi yang Ibu tambahkan dalam membuat rencana ini? Ada lagi nggak rencana untuk membuat apa? Menurut saya mungkin karena nanti ini kan tadi saya ingin meningkatkan
media pembelajaran saya, kemudian membawa anak keluar. Yang saya rasa yang perlu saya tambahkan, intinya saya butuh kerjasama lagi sepertinya nih Pak dengan rekan sejawat, karena untuk membawa anak kelas 1 keluar itu Pak, itu kan kita nggak bisa sendiri Pak, Betul. karena mereka kan kelas 1 Pak, Iya. jadi mereka itu 27 orang loh Pak, sehingga mereka itu Perlu kalau pengawasan ekstra jadi harus ada teman yang membantu saya, yang saya rasa dia juga harus masuk di kelas saya sehingga dia mengenal murid-murid saya. Jadi kami satu persepsi lah Pak dalam membawa anak-anak ini untuk kembali fokus, sehingga mereka bahagia dalam belajarnya. Ya Bu. Siapa yang akan membantu Ibu dalam mengingatkan komitmen ini? Membantunya gitu. Membantu rencana itu. Baik Bapak, jadi saya pikir karena kan yang masuk di kelas saya itu ada beberapa guru bidang studi kan Pak. Ya. Salah satunya itu Bu Dian. Bu Dian ini guru olahraga di kelas saya Pak. Jadi Bu Dian ini masuknya hari Selasa. Nah, saya kemarin udah mencoba berkomunikasi dengan Bu Dian. Karena dia merasa hal yang sama dengan saya Pak, anak-anak yang tidak fokus ini gitu. Jadi kami berpikiran ya kita akan membawa anak ini ke belajar di alam terbuka dengan bantuan Bu Dian. Nah, sehingga saya berharap Bu Dian yang akan membantu saya mengingatkan tentang rencana kami ini Pak gitu. Oke Bu, bagus sekali itu Bu rencananya. Jadi kapan kira-kira Ibu akan menerapkan rencana tersebut? Jadi setelah kesepakatan kami dengan Bu Dian Pak, insya Allah hari Selasa dia masuk, hari Rabunya itu kan jam saya lagi tuh Pak. Insya Allah kita langsung mau mencoba pertama menerapkan anak-anak pembelajaran yang melalui IT tadi ya Pak. Saya mau memutarkan video pembelajaran Pak. Kemudian saya habis itu akan membawa anak belajar di luar ruangan yang akan didampingi oleh Bu Dian Pak. Kapan rencana menerapkan itu? Seminggu lagi atau 2 minggu lagi? Kalau bisa, karena ini sudah saya buat appointment-nya sama Bu Dian, rencananya kami hari Rabu ini akan kami mulai Pak gitu. Bagus sekali itu Bu. Jadi mudah-mudahan nanti setelah Ibu melakukan apa yang direncanakan, ya jadi anak-anak lebih semangat lagi, lebih fokus lagi ya. Jadi mudah-mudahan seminggu atau 2 minggu lagi kita akan adakan pembicaraan lagi. Saya sudah nggak sabar untuk mendengarkan cerita kita ini untuk kedepannya Bu. Terima kasih sekali ya Pak Jafar atas waktu Bapak sudah bersedia berbagi dengan saya. Saya pun sudah agak plong sekarang nih Pak, karena memang kemarin ini saya merasa beban sekali kenapa anak-anak saya tidak aktif dan mereka tidak fokus. Terima kasih sekali ya Bapak. Oke Bu, sama-sama. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Wah, mengalir dengan begitu baik, lancar, sesuai seperti apa cerita perasaan kita ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nih setelah tadi percakapan coaching antara Pak Jafar dengan Bu Santi, saya mau nanyakan nih refleksi dulu kita ya. Tapi refleksinya kali ini kita pakai dengan model 4P ya Bu ya. Ada peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Nah, saya mau tanyakan dulu bagaimana ya sejauh percakapan Bapak dan Ibu tadi, perasaannya bagaimana sekarang? Sorry, jangan perasaan dulu deh, peristiwa dulu lah ya, peristiwa. Ini kayak mana nih? Gak apa-apa Bu. Boleh saya, kalau peristiwa yang saya dapati dari coaching kita pada hari ini, ternyata dengan pelaksanaan coaching ini membuat kita itu lebih menjadi natural dalam menanggapi permasalahan yang ada.
Kemudian saya melihat kita akan nyaman untuk bercerita ketika memang lawan bicara kita itu hadir penuh bersama kita. Jadi kita seakan-akan menyelam dalam kedalaman yang sama seperti itu. Itu yang peristiwa yang saya dapati gitu. Nah, gimana dengan Pak Jafar nih sebagai coach? Ya, dalam percakapan coaching, kalau dari yang telah dilakukan tadi, ya, kita bisa mencari solusi dengan bisa mencari solusi bersama terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh rekan kita ya dalam dalam pembelajaran di kelas. Nah, jadi coaching ini memberi manfaat yang sangat besar untuk memberdayakan dan untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan. Oke, baik. Senang sekali mendengarnya. Nah, sekarang perasaannya nih. Tadi sebelumnya sih saya nggak nanya perasaan ya, tapi nggak apa-apa ya. Setelah ini nanti perasaan, saya pengen Ibu sebagai coach dan Pak Jafar sebagai coach itu gimana sih perasaannya sekarang ini? Baik. Ya, ini karena perasaan ya Pak, jadi kayak berlomba gitu ya Pak ya. Jadi gini, kalau saya pribadi perasaan saya tentu sangat bahagia karena di awalnya saya sedih, memikirkan sendiri permasalahan saya. Ketika saya dapat berbagi dengan orang yang pas, akhirnya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Jadi kita memang akan selalu berbahagia ketika kita keluar dari sebuah permasalahan ternyata Pak. Seperti itu. Jadi kurang sama itu Bu sebagai coach, ya kan? Saya juga sangat bahagia bisa berbagi dengan Ibu untuk mencari solusi-solusi dari permasalahan kita dan mengajar dalam pembelajaran di kelas. Oke, berarti artinya sama-sama bahagia nih ya. Ya. Oke. Nah, pembelajaran kali ini apakah tadi kan di awal nih Pak Jafar tuh menginginkan dengan mendengarkan aktif, Bapak menginginkan bahwa coach itu merasa nyaman dan menemukan solusinya. Nah, apakah tujuan prapercakapan kita dalam mengembangkan mendengarkan aktif tadi sudah tercapai? Tidak, bagaimana kira-kira Pak? Menurut saya, Iya. apa yang disampaikan tadi sudah bisa untuk dan bisa dikatakan Tercapai tercapai ya, Pak? apa yang kita maksudkan yaitu mendengarkan aktif. Iya, benar. Dari coaching. Iya, oke. Benar. Jadi tadi saya sekilas juga ada mencatat nih, nanti saya tanya Bapak Ibu bersedia nggak mendengarkan umpan balik dari saya gitu ya. Nah, selanjutnya nih penerapan nih, ini khusus untuk coach ya Pak Santi ya. Oke. Nah, bagaimana rencana Bapak untuk menerapkan kompetensi coaching yang telah dikembangkan tadi? Rencana Bapak, kan tadi Bapak sudah menerapkan, Bapak tadi inginkan observer untuk mengamati fokus kepada mendengarkan aktif. Nah, rencana Bapak nih mau mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Ya. Nah, rencana Bapak apa yang akan Bapak buat ke depannya? Ya, ke depannya kita lebih profesional. Jadi dalam praktek coaching nanti kita bisa membuat coach itu merasa aman, merasa nyaman, menyampaikan permasalahannya. Kemudian juga bisa mampu mencarikan solusi yang terbaik dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Oke, bagus sekali Pak. Nah, selain mendengarkan aktif, kompetensi apa lagi yang kedepannya ingin Bapak kembangkan? Ya, bisa pertanyaan berbobot atau hadir penuh Bu. Oke. Jadi supaya kita lebih fokus lagi untuk mencari solusi dari permasalahan. Karena dengan pertanyaan berbobot, coach bisa
menyampaikan seluruh permasalahannya, mengalir begitu saja. Kemudian coach juga bisa menyampaikan solusi-solusi dari masalah-masalah tadi. Kemudian juga dengan adanya penuh ya, kita lebih fokus ya untuk mendengarkan permasalahan-permasalahan. Oke, baik sekali. Jadi Pak Jafar ingin mengembangkan nanti ketiga kompetensinya ya Pak ya, begitu ya. Oke, terima kasih buat Pak Jafar dan Bu Santi yang sudah berkenan menyampaikan refleksinya pada kali ini. Nah, saya mau izin nih, kira-kira Pak Jafar dan Bu Santi bersedia nggak saya berikan umpan balik? Silakan Bu. Oh boleh, oke. Ini saya ada beberapa poin mencatat. Tadi kan kompetensi yang kita mau kembangkan ya Pak Jafar, yang fokusnya adalah mendengarkan aktif. Jadi selama percakapan coaching tadi saya sudah mencatat yang terlihat dan terdengar oleh saya itu yaitu kompetensi mendengar aktif. Bapak sudah menunjukkan respon positif melalui apa Pak? Melalui mimik wajah, terus melalui respon positif yang Bapak berikan ketika seorang coach menyampaikan perasaannya begitu Pak. Nah, kemudian saya mau memberikan umpan balik juga kepada Bu Santi. Sangat bagus Bu rencana-rencana yang telah Ibu buat. Itu Ibu melalui sikap dari Pak Jafar tadi Ibu sudah mampu menyelesaikan masalah melalui apa? Melalui kalau menurut saya melalui respon yang telah diberikan oleh Pak Jafar. Jadi kita termotivasi ya Bu ya. Jadi ketika orang lain, ketika coach memberikan respon positif kepada kita begitu. Nah, setelah itu Ibu malah mampu mengumpulkan ide-ide cemerlang kalau menurut saya. Ibu menyusun rencana akan menggunakan IT ya. Saya tertarik nih Pak Jafar, kelas 1 SD menggunakan IT. Jadi berupa video pembelajaran, kemudian ada lagi yang satu lagi yang unik, mengajak orang lain atau guru lain membantu untuk belajar di alam terbuka. Saya senang itu Bu belajar itu. Banyak pengalaman yang bisa kita dapatkan di situ ya. Oke, nah kesimpulannya yang saya ambil dari percakapan coaching antara Pak Jafar dan Bu Santi bahwa ketika kita mau menyampaikan segala permasalahan kita dan dipandu oleh coach yang menyampaikan yang hadir secara penuh, kemudian mendengarkan aktif dan menyampaikan percakapan yang berbobot, itu malah membuat seorang coach jadi termotivasi untuk mau belajar mencoba hal yang baru yang tidak pernah dilakukannya selama ini. Iya, jadi ini sangat bagus sekali kita terapkan di dalam kelas kita, di sekolah, di lingkungan sekitar, bahkan di rumah tangga kita ya Bu ya. Oke, baiklah, terima kasih. Selamat buat Bu Santi dan Pak Jafar sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Harapannya kita sama-sama bisa belajar nanti ke depannya akan menjadi seorang coach yang bisa bermanfaat bagi coachnya. Terima kasih, selamat siang dan salam dan bahagia. Terima kasih Bu Terima kasih, Tri. Bu Tri. Terima kasih Pak Jafar.